hikmat Salomo itu sangat banyak dalam kitab sastra, dalam kepemimpinannya, termasuk mengorganisir pembangunan bait suci, kemampuannya nalar bisnisnya, dan selama dia memerintah, kerajaannya damai. Pemahaman bait suci dan kehadiran Allah. Bait suci itu mengingatkan bangsa Israel akan kehadiran Allah, akan kehadiran Allah. Bahkan sesuai janjinya, bait suci itu menjadi wadah kehadiran Allah tersebut. Nah, oleh karena mereka tahu itu kehadiran Allah, tempat kehadiran Allah, maka mereka sangat menghormati bait suci. Ya, dan Allah sendiri mengatakan bahwa namaku akan tinggal di bait suci di sana. Nah, kekudusan atau kesucian bait itu tentu berasal dari Allah sendiri yang maha kudus. Artinya segala sesuatu itu kudus di dalamnya, itu karena Allah itu sendiri hadir di sana. Nah, kemudian umat Allah datang beribadah ke bait suci sebagai tindakan simbolis dalam arti mewujudkan menyatakan dalam bentuk yang kelihatan realitas persekutuan rohani dengan Allah. Karena yang sejatinya kan ibadah itu tanggapan hati kepada Allah. Jadi yang kelihatan itu simbolisnya, ya. Nah, itu sebabnya ketika di masa pandemi ini, kalau kita relevansikan sedikit, di era pandemi ini kita ibadah lewat online pun itu menjadi sebuah tanggapan hati kita kepada Allah sebagai ibadah yang sejati juga, gitu ya. Ya. Namun demikian, uh, kehadiran Allah itu memang tidak bisa dibatasi di bait suci saja, ya. Ya, itu tempat-tempat tertentu itu memang kadang dipakai oleh Allah seperti mulai zaman Bapak leluhur dan sebagainya. Tetapi tentu saja kehadiran Allah itu tidak bisa dibatasi. Walaupun kadang-kadang Allah memilih bentuk-bentuk tertentu, ya. Jadi kalau kita melihat dalam kehidupan sekarang misalnya banyak jemaat atau pendeta yang bawa jemaatnya ziarah ke Yerusalem begitu ya. Itu lebih ke traveling tapi ada unsur penghayatan iman, lihat daerah-daerah yang memang ada historinya dan sebagainya ya. Tetapi tidak menekankan bahwa kehadiran Allah lebih nyata di sana daripada di Indonesia. Ya, tentu tidak itu pemahamannya. Yang berikutnya, bagaimana hubungan bait Allah dengan Yerusalem. Nah, saya cepat aja ini karena saya lihat ada judul juga yang Yerusalem ya. Yerusalem ini jadi pusat pemerintahan dan peribadatan ya diawali oleh Daud, tetapi sebagai peribadatan baru terwujud oleh Salomo yang memang Tuhan pilih dia. Nah, kemudian walaupun Daud yang merencanakan, tetapi Allah sendiri mengatakan bahwa Allah memilih Yerusalem ya menjadi tempat baginya. Yang di sana dia memilih mengangkat para hambanya, bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga soal peribadatan. Jadi menegakkan keadilan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi seluruh dunia. Namun di satu ketika juga Allah akan menghakimi Yerusalem ketika mereka tidak taat. Ya. Nah jadi Yerusalem itu akhirnya menjadi simbol kehadiran Allah juga. Kehadiran bait suci di sana ya menjadikan kota itu dianggap kota suci karena menjadi simbol kehadiran Allah. Bahkan kalau kita melihat jauh ke depannya, nama Yerusalem itu menjadi pengharapan akan kerajaan Allah yang sempurna, yaitu Yerusalem yang baru. Terakhir, keberadaan bait Allah sebagai rumah doa. Bait suci di Yerusalem itu sebagai kiblat, ya, dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, itu bertolak dari kemurahan Allah tentu. Ia menaruh namanya di sana, di baitnya, kehadirannya, sehingga sikap yang benar ketika mereka berdoa ke arah bait suci dan mengharapkan tanggapan dari Allah yang memang mengidentifikasikan dirinya dengan bait suci. Walaupun Allah terus berulang-ulang juga menegaskan ya bahwa bukan soal fisiknya ketika mereka juga melakukan kejahatan, beribadah, Allah katakan itu nggak ada gunanya, sia-sia juga mereka melakukan itu. Tetapi ketika mereka hidup benar, Allah memang memberikan dirinya oleh kemurahannya. Sehingga mereka berdoa ke arah bait suci. Sebenarnya kan Tuhan mendengar surga itu, doa itu dari surga ya. Tetapi Tuhan memberikan tempat itu menjadi sarana untuk umatnya datang kepadanya. Nah, bait suci itu harus menjadi rumah keadilan, mewujudkan keadilan.
orang yang diperlakukan tidak adil harus mendapatkan hak-haknya di sana. Ya, kalau kita bandingkan dengan peristiwa Tuhan Yesus itu, dia menyucikan bait Allah, kita lihat jelas di sana ya. Rumah doa itu jangan dijadikan jadi sarang penyamun. Sarang penyamun itu sarang ketidakadilan, perampokan, penindasan di sana. Nah, kalau kita aplikasikan zaman sekarang, apakah bait suci gereja di mana kita melayani itu jadi rumah doa atau sarang penyamun? Ya, nah cukup banyak kasus kan, kasus perebutan aset, keuangan gereja dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ada kecenderungan rumah itu bukan rumah doa lagi gitu ya. Kita tidak menghakimi, tetapi kita melihat gejala itu karena sampai masuk ke ranah hukum dan sebagainya. Ya, nah itu menunjukkan bahwa rumah itu harusnya sebagai rumah doa dan juga sebagai tempat untuk orang menikmati keadilan di dalam uh, kehidupan bersama. 3 menit Baik, lagi Pak Jamson ya. ya. Bait suci itu sebagai sumber pertolongan bangsa Israel ketika mereka menghadapi masalah baik soal ekonomi, menghadapi musuh dan sebagainya, mereka berdoa menghadap bait suci dan menanti akan pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, bait suci itu eksklusif, artinya sebagai tempat sembahan yang tunggal. Salomo gagal ketika dia membangun dan turut serta menyembah sembahan yang lain yang dimiliki istrinya. Gagal menjadikan bait suci yang eksklusif hanya menyembah satu Allah, itu Yahweh. Namun bait Allah juga inklusif dalam perkembangannya, kita lihat dan memang diharapkan oleh Tuhan bahwa bait Allah itu menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa, ya. Bahwa setiap suku bangsa bisa datang beribadah dan memperoleh keselamatan. Yang seterusnya diwujudkan ketika secara universal kehadiran gereja di ya, ini kepustakaannya. Demikian penjelasan saya secara singkat. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Edison. Saya akan mempresentasikan tentang Injil. Istilah Injil berasal dari kata benda evangelion yang berarti kabar baik, dan secara umum artinya adalah kabar baik atau berita. Kata Injil merupakan terjemahan dari bahasa Yunani evangelion. Seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru disebut Injil karena berisi berita baik dari Allah yang berisi bagaimana hubungan antara Allah dan manusia. Injil juga dapat dipakai dalam arti berita khusus, yaitu berita tentang Yesus dan kehidupannya. Injil adalah tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus, karena semua berita Perjanjian Lama bermuara kepada satu pribadi, yaitu dalam hidup dan pekerjaan Yesus. Maka Yesus lebih dari sekedar seorang utusan Injil, sebab ia sendiri adalah Injil itu. Hidup dan pekerjaannya adalah kabar baik. Allah yang hadir dan nyata dalam hidup, pengajaran, dan pekerjaan Yesus adalah Injil. Keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara khusus dapat disebut sebagai Injil. Tulisan Paulus dan kitab-kitab lainnya juga disebut Injil, sebagaimana contoh mengenai berita tentang inkarnasi anak Allah, kemudian berita Yesus telah mati di kayu salib sebagai ganti dosa kita, bahwa ia telah bangkit dari kematian untuk pembenaran kita, bahwa ia berjanji akan datang kembali kepada umat kepunyaannya. Kemudian seluruh pengajaran yang benar berhubungan dengan kedatangan Mesias juga disebut Injil. Berita tentang kedatangan Yesus, hidup dan pekerjaannya kemudian dibukukan oleh para nabi, rasul, dan saksi mata lainnya, sehingga kitab-kitab yang berisi kabar baik itu disebut Injil. Dengan demikian seluruh Alkitab dapat disebut Injil. Injil sinoptik adalah arti yang lebih khusus karena hidup dan pekerjaan Yesus ditulis secara rinci dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, karena keempat Injil ini disebut kitab Injil. Matius, Markus, dan Lukas disebut sebagai Injil sinoptik. Istilah sinopsis itu berasal dari kata Yunani, yaitu sin dan opsis atau optik.
Sin artinya bersama, sedangkan optis atau optik artinya melihat atau memandang. Jadi pengertian sinopsis secara hurufiah dapat diartikan sebagai melihat secara bersama atau melihat dari cara pandang yang sama. Dalam arti sempit, kata Injil sinoptik berarti Injil yang melihat dari perspektif yang sama. Artinya ketiga Injil yaitu Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik karena ketiganya berisi tentang hidup dan pelayanan Yesus dari cara pandang yang sama. Ketiga Injil terdapat banyak persamaan dalam struktur, isi, kalimat, dan istilah. Oleh sebab itu, sebutan Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptik karena ketiga Injil ini ditulis dalam isi susunan dan ungkapan kata-katanya mirip satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketiga Injil ditulis dalam satu buah sinopsis. Karena ada banyak teks Matius sejajar dengan Markus dan Lukas, demikian sebaliknya teks-teks Injil Lukas sejajar dengan Injil Markus, Matius, dan sebagainya. Persamaan-persamaan inilah yang membedakan dengan Injil Yohanes, karena ketiga Injil tersebut melihat kehidupan dan pelayanan Yesus dalam urutan historis dari perspektif yang sama. Meskipun isi ketiga Injil itu terdapat banyak persamaan, bukan berarti bahwa mereka memberi gambaran yang persis sama tentang Yesus dan pekerjaannya. Memang isi berita yang disampaikan masing-masing Injil adalah satu, yaitu berita tentang Yesus dan pekerjaannya. Namun walaupun demikian, masing-masing Injil memberikan penekanan-penekanan yang khusus. Susunan kitab Injil sinoptik ini adalah garis besar, adalah garis penetapan dan bimbingan Roh Kudus, sehingga jemaat menempatkan susunannya sedemikian rupa untuk menggenapi rencana Allah. Ketiga Injil sangat bermanfaat dan penting bagi perkembangan Injil di seluruh dunia. Semua alasan untuk menolak atau menyatakan Injil adalah menyalahi maksud Allah dalam menyampaikan berita keselamatan untuk seluruh umat manusia. Perbedaan Injil sinoptik dengan Injil Yohanes itu satu, perbedaan materi. Injil sinoptik terdapat banyak perumpamaan, sementara dalam Injil Yohanes tidak terdapat pengajaran yang berupa perumpamaan-perumpamaan. Isi Injil sinoptik berupa pengajaran, mukjizat, dan lain-lain, sementara hampir 92% isi berita Injil Yohanes lebih banyak mencatat percakapan Yesus daripada cerita-cerita sebagaimana dalam Injil sinoptik. Misalnya dalam Yohanes berisi tentang Nikodemus, wanita Samaria, orang yang buta sejak lahir, Lazarus yang dibangkitkan, Yesus membasuh kaki para murid, roti, air, terang, dan gembala. Kemudian Yohanes menggunakan kata-kata tertentu sebagai simbol untuk menyatakan siapa Yesus Kristus. Sementara dalam Injil sinoptik kurang sekali menggunakan kata-kata simbol. Perbedaan penekanan. Injil sinoptik lebih banyak penekanan cerita tentang kelahiran Yesus, baptisan, transfigurasi, percakapan Yesus di Bukit Zaitun, dan lain-lain. Sementara Injil Yohanes kurang memberi perhatian terhadap peristiwa-peristiwa penting seperti itu. Dalam Injil sinoptik, pemberitaan tentang kerajaan Allah merupakan inti berita. Sementara dalam Injil Yohanes, pemberitaan tentang kerajaan Allah hanya disinggung sebanyak 2 kali. Yohanes lebih menekankan pemberitaan tentang hidup kekal dan disebut sebagai pusat pemberitaan Yesus. Yohanes tidak pernah menyinggung tentang masalah roh dan lebih banyak berbicara tentang hidup kekal, Roh Kudus, dan keilahian Kristus. 3 menit lagi ya, Bu Lasma. Ya. Perbedaan geografis. Ada perbedaan geografis dalam pelayanan Yesus, yaitu letak pelayanan geografis itu pada Yohanes berada pada Yudea, sedangkan Injil sinoptik itu berada pada Galilea. Kemudian perbedaan struktur. Dalam Injil sinoptik juga Yesus mengungkapkan perkataan-perkataan singkat, sedangkan jika dalam Injil sinoptik terdapat pengajaran-pengajaran yang panjang seperti khotbah di bukit.
dan perumpamaan dalam Injil Yohanes terdapat kumpulan pelajaran. Para penulis Injil Sinoptik menyatakan siapa Yesus dengan mencatat pengajaran-pengajaran. Ibu Lasma, Ya, mungkin karena waktunya terbatas, langsung aja masuk ke Injil dan keselamatan, Injil dan pemuritan, kemudian juga Injil di tengah-tengah masyarakat majemuk itu. Coba masuk di situ aja. Karena kalau hal yang teori tadi sudah kita anggap cukup. saya nggak bahas ke arah sana, Pak. Loh, tapi saya kasih tugas ke situ. Injil dan keselamatan, Injil dan pemuritan, dan Injil di tengah-tengah masyarakat majemuk. Oh, saya cuma membahas tentang Injil Sinoptiknya aja, Pak. Loh, tapi bahan kan sudah dikasih. Poin-poin ini saudara kembangkan jadi disertasi Anda, ya silakan. Gitu toh? Ya, Pak. Ternyata ini menarik untuk Anda. Oke, saya minta itu Bu Lasma sebelum selesai apa kita minta dengan Ibu Ketua ya. Itu Iya, Pak. Injil dan Ini baru di-share, keselamatan, Pak. Injil dan pemuritan, dan Injil di tengah-tengah masyarakat majemuk. Apakah kita melihat ada kemajuan atau malahan kemunduran? Nah, oke dah, kalau gitu kita ya. Oke. Memahami akan kemahakuasaan Allah yang esa di dalam eksistensi atau keberadaan sebagai Allah Tritunggal adalah hal yang sangat penting dalam pokok pengajaran iman Kristen. Karena ini sangat sering menjadi bahan bagi orang-orang yang di luar Kristen untuk menyerang orang Kristen dengan mengatakan bahwa orang yang beragama Kristen menyembah tiga Allah. Dalam hal ini tentu dipandang salah oleh semua agama karena beranggapan bahwa orang Kristen menyembah lebih dari satu Allah. Allah Tritunggal tidak berarti bahwa Allah yang dipercaya orang Kristen itu ada tiga. Tetapi adanya istilah Allah Tritunggal atau Trinitas hanyalah untuk menjelaskan bahwa di dalam dirinya itu sendiri terdapat tiga oknum masa pribadi yang ilahi yang memiliki peran masing-masing dan tujuan semata-mata untuk menyelamatkan manusia, menebus dan membebaskan manusia dari cengkeraman dosa yang akan membawa manusia ke dalam maut. Itulah bukti dari kemahakuasaan Allah. Tentunya kemahakuasaan Allah yang tidak terbatas ini tidak akan bisa dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Dalam arti tidak mungkin ciptaan menjelaskan penciptanya. Nah, di dalam pembahasan saya yang diberikan oleh Pak dosen, saya menjelaskan tentang pengertian Trinitas, perdebatan para ahli mengenai Trinitas, kesepakatan gereja-gereja di Indonesia, Trinitas dalam pengakuan iman rasuli, Trinitas sebagai tantangan atau batu sandungan. Pengertian Trinitas, oke. Pengertian dari Trinitas ini, Trinitas berasal dari bahasa Latin, yaitu Trinitas, tres artinya tiga, unus artinya esa atau satu tunggal, yang bisa diartikan tiga di dalam satu. Kalau dalam bahasa Inggris yaitu Trinity, yang artinya tri ada tiga, unity yaitu keesahan. Trinitas adalah doktrin umat Kristen mengenai tiga aspek kepribadian Tuhan yang esensinya adalah satu pribadi. Itu terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 1, itu merupakan syahadat bagi orang Israel dalam bahasa aslinya Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Echad di sini bukan diterjemahkan secara jumlah dengan angka 1, tetapi ada kesatuan di dalam tiga pribadi untuk menyatakan karya kepada manusia. Tiga kepribadian dalam satu Tuhan tersebut adalah Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Sebagaimana ditulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Pengertian Trinitas menurut para ahli, di sini saya lihat dari sejarahnya, Agustinus menekankan keesaan Allah. Agustinus berkata bahwa Allah itu adalah satu. Bukan setiap pribadi dalam tiga pribadi itu memahami satu hakikat, dan yang satu memiliki keilahian, dan yang satu lagi keagungan, yang satu lagi kemuliaan. Demikian juga satu memiliki hendak, sedangkan yang lain yang menggunakan untuk melaksanakan kehendak di dalam setiap kegiatan. Ibaratkan Allah mengutus anaknya setelah
Yesus naik ke surga, Allah sama anak mengutus roh untuk menyertai manusia seperti itu. Trinitas menurut Martin Luther sesuai dengan keputusan yang diambil dari Nietzsche pada saat itu, bahwa Allah itu merupakan satu hakikat ilahi. Menurut Tertullianus, adanya 3 pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini tidak berarti bahwa Allah lebih dari satu Allah. Hal ini bukan juga merusak atau membahayakan kesatuan substansi dan monarki ilahi yang benar. Ketiga pribadi itu berbeda, bukan berarti dalam konsili, melainkan derajat, bukan dalam hakikat, melainkan dalam bentuk, bukan dalam kuasa, melainkan dalam rupa. Allah adalah satu dalam substansi dan kondisi dan kuasa. Doktrin tentang Trinitas karena Allah berasal dari penyelidikan tentang ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, walaupun kata Allah Tritunggal tidak terdapat di dalam Alkitab, namun semua doktrin tentang Allah Tritunggal semata-mata terambil dari Alkitab. Allah Tritunggal adalah Allah yang saling huni, artinya Allah yang memiliki kepribadian Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang sederajat, setingkat, setara, sehati, setujuan, tidak terpisah, berjalan bersama. Inilah yang dimaksud dengan kesatuan keesahan Allah. Kepribadian Allah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Tritunggal kita bisa melihat dalam Kejadian, Yohanes 14:26, Matius 3:16, Ibrani 9 ayat 14, dan Roma 8 ayat 11, dan Matius 28 ayat 18 sampai 19. Tritunggal atau Trinitas Allah adalah doktrin iman Kristen yang mengakui satu Allah yang esa namun hadir dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana ketiganya adalah sama eksistensinya dan kedudukannya, kemuliaannya. Nah, apa yang menjadi perdebatan para ahli mengenai konsep Tritunggal? Dalam sejarah gereja, Tuhan yang telah berusia 2000 tahun lebih, topik Trinitas telah menjadi pokok yang paling penting dan yang paling sering diperdebatkan. Berbagai penafsiran mengenai hal itu telah mewarnai perjalanan secara gereja. Ada beberapa penafsiran yang dikategorikan menyimpang dan karena kemudian ditolak dalam konsili yang dalam pertemuan yang sangat besar pada saat itu. Yang dianut oleh penganut Arius, seorang Presbyterian Kristen yang hidup mengajar di Alexandria. Arius berkata bahwa berbeda-beda Allah Bapa, Allah Anak tidak sama kekalnya dengan Sang Bapa. Yang selanjutnya adalah Trinisanisme di pihak lain. Triteisme mengungkapkan pernyataan yang salah, yaitu ada 3 keberadaan yang menjadi Allah. Triteisme adalah pengajaran ketuhanan yang memisahkan 3 pribadi pembentuk Tuhan. Oke, lanjut, Bu. Kesepakatan gereja-gereja di Indonesia. Trinitas adalah doktrin utama dari kekristenan yang resmi disepakati oleh para bapak gereja pada tahun 325 di Konsili Ecumenimus di Nicea dan dikukuhkan kembali di Konsili Ecumenimus di Konstantinopel pada tahun 381. Doktrin Trinitas sudah ada sejak awal gereja Kristen terbentuk. Pengakuan iman Nicea bertujuan untuk menyatukan pandangan gereja-gereja tentang kesetaraan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Sebelum Trinitas disebut secara literal sebagai doktrin Trinitas dalam Kristen, para bapak gereja seperti Paulus Clement I, Justinus dari Antioquia, dan Ignatius si Martir yang sudah menyebut dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam setiap tulisannya dan perkataan. Orang yang pertama diketahui menuliskan Trinitas secara literal adalah Theophilus dari Antioquia yang menyebut Allah, firman, dan kebijaksanaan. Beberapa tahun kemudian, Tertullianus pun menyebut Trinitas sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk pertama kalinya. Pemikiran Tertullianus ini membuat para bapak gereja pun ikut menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tritunggal dan menjadi doktrin utama kekristenan. Pada saat itu, konsep Trinitas dijadikan sebagai doktrin gereja karena ajaran Tritunggal adalah satu keunikan di kalangan kekristenan.
Di dalam Allah yang Esa terdapat 3 pribadi yang adalah satu dalam substansi kekuasaan dan kekalahan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa bukan berasal dari apapun, juga bukan diperanakan oleh siapapun, juga bukan keluar dari siapapun. Anak diperanakan dari Bapa sejak kekekalan, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak sejak kekekalan. Trinitas atau Tritunggal adalah doktrin utama kekristenan berdasarkan etimologi kata yang tadi. Bapak-bapak gereja seperti Irenaeus, Origenes, dan Tertullianus mulai upayakan ajaran Tritunggal yang diterima oleh gereja-gereja di bawah pimpinan Antonius. Ajaran Tritunggal diumumkan di Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi sebagai kepercayaan atau doktrin gereja. 1 abad kemudian, atas pimpinan Agustinus, ajaran tersebut mendapatkan perumusan yang diabaikan dalam pengakuan yang disebut pengakuan iman Agustinus, yang dijunjung tinggi oleh gereja-gereja yang mengakui Tritunggal sampai hari ini. Dan dalam arti kata bahwa semua sinode yang ada di Indonesia menerima ini menjadikan salah satu doktrin gereja tersebut. Tetapi ada beberapa ajaran-ajaran yang menolak ajaran Tritunggal. Trinitas 2 menit dalam, ya, Pak. Oke, Trinitas dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli atas simbolum apostolorum dan simbolum apostolikum, kadang disebut kredok rasuli atau kredok para rasul, adalah satu dari kredok yang secara luas diterima dan diakui oleh gereja-gereja Kristen, khususnya gereja yang berakal dari tradisi Barat. Menurut Katekismus Heidelberg, pengakuan iman rasuli terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pertama mengenai Allah Bapa dan pencipta kita, yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita, yang ketiga mengenai Allah Roh dan pengudusan kita. Pengakuan iman rasuli atau kredok ini adalah rumusan ajaran dasar gereja perdana yang dibuat menjadi amanat agung Yesus menjadikan segala bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, dari kredok ini terlihatlah bahwa doktrin lainnya adalah Tritunggal Allah Sang Pencipta. Bukti historis konkret yang tertua tentang keberadaan kredok ini adalah kesimpulan aja, Pak, langsung. Oke, Sudah habis waktunya, ya. Oke, kesimpulan. Dari penguraian itu, Bung, sebagai tantangan atau batu sandungan, coba sedikit. Pengajaran mengenai Tritunggal adalah pengajaran yang paling khas dan istimewa dalam kekristenan yang tidak ada dalam pengajaran agama manapun. Oleh karena keunikan, maka pengajaran ini telah menjadi batu sandungan bagi banyak orang non-Kristen yang percaya terhadap keesaan Allah versi agama Samawi atau agama Yahudi. Mereka percaya bahwa Esa berarti satu atau tunggal dalam arti jumlah. Padahal justru sebaliknya, pengajaran mengenai Tritunggal adalah kekuatan dan keunggulan kekristenan. Sebab dari pengajaran ini tersingkap siapa dan bagaimana Allah yang sebenarnya itu sesungguhnya. Tidak ada yang dapat menyingkapkan rahasia Allah selain Allah itu sendiri. Dari penguraian mengenai kemahakuasaan Allah dalam ekspresinya sebagai Allah Tritunggal yang tertulis dalam makalah ini, saya menyimpulkan bahwa Trinitas adalah inti kepercayaan orang Kristen. Tanpa adanya Trinitas, manusia tidak akan mengenal keselamatan dengan baik. Karena Allah itu roh, oleh sebab itu ia harus menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Adanya Tritunggal karena kepentingan Allah dengan manusia untuk menyatakan dirinya dan untuk menyelamatkan manusia. Selanjutnya, kita hanya akan memiliki pengertian yang benar mengenai Trinitas apabila kita telah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, karena logika manusia tidak akan mampu untuk mendefinisikan Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya simpulkan kita dapat mengenai Trinitas ini bahwa Trinitas itu adalah bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dipercayai. Demikianlah yang saya dapat jelaskan mengenai kemahakuasaan Allah yang Esa di dalam ekstensinya sebagai Allah Tritunggal. Ke siapa ditujukan? Baik, selamat malam. Pertanyaan saya tertarik dengan ulasan dari yang pertama tadi menyajikan Pak Johnson Sialagan ya mengenai Bait Allah dan Rumah Doa.
pertanyaan saya pertama tentang bait Allah yang akan dibangun, yaitu bait Allah atau bait suci yang ketiga. Bait Allah yang pertama kan dibangun oleh Raja Salomo sebagai pengganti daripada kemah suci yang dibuat oleh Musa dulu. Lalu bait Allah yang pertama yang megah digambarkan seperti itu dihancurkan oleh kerajaan Babel pada masa Raja Nebukadnezar pada tahun sebelum Masehi, kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Lalu pada bait Allah yang kedua dibangun lagi kan setelah pembuangan ke Babel, selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Lalu pembangunan bait Allah yang ketiga ini menjadi sesuatu kelihatannya dan seperti menjadi bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Walaupun kita sudah tahu bahwa bait Allah yang kita sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jamson bukan lagi kehadiran Allah di suatu tempat dibatasi, gitu maksud saya Pak. Jadi keberadaan bait Allah sekarang ini lebih kepada rumah doa. Jadi tapi Yerusalem di mana nanti bait Allah yang ketiga akan dibangun menjadi suatu simbol kehadiran Tuhan. Keberadaan bait suci di kota Yerusalem tadi dikatakan oleh Pak Jamson pada slide 6. Keberadaan bait suci di kota Yerusalem itu menjadikan Yerusalem sebagai simbol kehadiran Allah. Ini menarik memang. Begitu Pak. Jadi pertanyaan saya, kenapa sekarang ini, maksud saya di dalam makalah ini, apakah ada ulasan atau bahasan mengenai rencana pembangunan bait suci yang ketiga ini, karena menjadi suatu kontroversi pada agama-agama lain persisnya. Karena di sana sekarang di tempat di mana bait Allah yang dulu dihancurkan, bait Allah yang ketiga yang kedua maaf, yang itu sudah dibangun oleh umat Muslim bangunan Kubah Sakrah, Masjid Al-Aqsa. Sementara Israel masih punya semacam memori ingatan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem itu, bait Allah yang ketiga. Maksud saya Pak, apakah ada penjelasan di sini mengenai apakah bait Allah, bait suci ketiga ini masih terus akan dibangun oleh bangsa Israel masa kini, sementara kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan itu lagi yang kita perhatikan, tapi lebih kepada bait Allah itu sebagai rumah doa. Persisnya mungkin itu pertanyaan saya Pak Jamson, nanti mungkin dibantu Pak dosen bisa membantu kami di dalam mendapatkan penjelasan mengenai rencana pembangunan bait Allah yang ketiga, bait suci ini, karena ini kan menjadi sesuatu sekarang yang ke depan menjadi kontroversi dengan agama lain gitu Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Johnson. Baik, terima kasih Pak Siringoringo untuk pertanyaannya. Kerinduan membangun bait suci yang ketiga itu memang bisa dilihat dua kelompok ya yang menginginkan itu. Pertama, kelompok yang disebut Zionis ya, yang perkembangan sejarah itu yang sifatnya politis dan juga sifatnya juga sekte gitu. Artinya tidak seluruh orang Yahudi, tidak seluruh mereka agama Yahudi itu kan banyak sektenya juga, tidak semua. Namun juga ada kelompok Kristen tertentu yang terikut-ikut gitu ya, tanpa punya pemahaman yang sangat mendasar terkait soal bait suci dan juga pengajaran tentang kehadiran Allah dan doa gitu. Jadi saya melihat kelompok inilah yang sebenarnya yang gencar menyuarakan itu. Tapi kalau kita lihat sepanjang sejarah gereja pun itu sebenarnya tidak ada keinginan itu dan memang tidak ada dasarnya gitu. Nah, kembali ke makalah saya, tadi saya singgung bahwa rumah doa bagi bangsa-bangsa dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa bait Allah itu akan menjadi inklusif dan terbuka, bertolak memang dari kegagalan bangsa Israel untuk mentaati Allah, mereka dibuang
Bait Allah dibangun, tidak taat dihancurkan oleh Allah sendiri yang menjadikan itu hukuman bagi mereka. Bahkan yang kedua pun sama, karena dinubuatkan oleh Yesus, bait Allah itu pun akan rata dengan tanah. Nah, jadi rumah doa itu menjadi inklusif terbuka, supaya semua orang bisa datang kepada Allah dan menikmati keselamatan itu. Dan itu udah disempurnakan dengan kehadiran Yesus, yang mengidentikan dirinya juga dengan bait Allah ketika dia menghancurkan dagangan-dagangan para penyamun yang di bait Allah itu. Dan kehadirannya adalah kehadiran yang diteruskan oleh kehadiran gereja. Ya, gereja yang melaluinya setiap umat, semua suku bangsa bisa datang kepada Tuhan dalam beribadah. Jadi kesimpulan saya, pembangunan bait suci yang ketiga itu, pertama tidak punya dasar biblikal. Yang kedua, itu implikasinya sangat berbahaya bagi hubungan antar umat beragama, karena di sana kan udah dibangun bait suci agama lain, ya. Toh kan kita memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu sifatnya rohani, tanggapan kita kepada Tuhan. Semua yang pernah ada itu sifatnya simbolis, seperti itu. Jadi itu akan berdampak buruk dalam hubungan antar umat beragama yang memang umatnya sangat besar di dunia. Gitu. Jadi implikasinya sangat sangat luas. Ya, itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak Jamson, terima Ya, kasih. sama-sama. Baik Pak Johnson, ada bagus beberapa penekanan di sana. Hanya Pak Solider, kita tahu pemerintahan Israel sekarang itu betul-betul sekuler ya, bukan teokrasi. Jadi tidak ada beban pemerintah Israel untuk membangun bait Allah. Kalaupun kita kalau datang sana, tokoh-tokoh agama, terutama termasuk ya tokoh Yahudi sendiri, memang terus-menerus mereka menaikkan doa-doa, karena ya seperti tadi yang dikatakan Pak Johnson, bait Allah ini identik dengan kehadiran Allah. Itu keyakinan agama Yahudi. Tetapi ini untuk gereja-gereja kita di Indonesia, tadi disinggung juga tentang wisata rohani dan sebagainya. Ya. Jadi kita mungkin hanya sebatas untuk melihat kembali bagaimana bukti-bukti sejarah bahwa Yesus itu memang pernah hadir. Dan yang kedua ya, kita akui juga memang di beberapa gereja tertentu di Indonesia, ya setiap minggu, mungkin setiap ibadah selalu juga berdoa untuk Yerusalem gitu kan. Nah, ini menyangkut keyakinan juga. Tapi kalau kita kaitkan Yerusalem dengan Mesias sendiri, ya, sudah dijawab oleh Pak Johnson bahwa sebetulnya kehadiran Mesias itu sudah ada dalam diri Yesus itu sendiri. Gitu kan. Sekarang masalahnya kita melihat bait Allah dari segi fisik atau bait Allah dari segi rohaninya. Nah, karena itu sekarang itu juga sebetulnya perlu ada perenungan untuk kita gereja-gereja di Indonesia yang berlomba-lomba untuk membangun rumah Tuhan dari segi fisik gitu ya. Apalagi masa pandemi sekarang kosong semua. Gitu. Nah, ini juga mungkin maksud saya pandemi ini juga ya menjadi satu catatan perenungan untuk kita. Bukan berarti ya tempat ibadah tidak penting ya. Tetapi kehadiran Tuhan itu yang sebetulnya. Karena itu saya tekankan bahwa bait Allah sebetulnya bukan dalam arti fisik yang di Yerusalem, tetapi rumah doa hubungan kita dengan Tuhan. Ini relasi kuat yang terus-menerus yang harus kita angkat. Ini mungkin beberapa hal yang saya tambahkan. Nah, kedua saya minta Pak Tommy. Baik, selamat malam Ibu Bapak. Terima kasih buat kesempatan. Saya bertanya pada yang pertama Ibu Lasma, berkaitan dengan Injil sinopsis, memang banyak sih kalau kita lihat ada diferensiasi atau perbedaannya meskipun namanya Injil sinopsis, tapi saya ambil komparasi ayat di dalam Markus pasal 5 berkaitan dengan Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Di situ narasi yang dibangun oleh penulis adalah
Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Itu dalam Markus pasal 5. Tetapi dalam Matius pasal 8, di sini dalam ayatnya yang ke-28, narasi dibangun berbeda. Datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Jadi bagaimana kita komparasikan ayat ini, apakah sinopsisnya itu hanya pada cerita yang sama, tetapi narasi yang ini dikesampingkan. Itu dia. Jadi kok ada beda. Di Markus bilang 1 orang, di Matius 2 orang, yang mana yang benar. Kemudian untuk Pak Parto ini sepertinya saya kenal ini. Pak Parto, narasi yang dibangun tadi yaitu Bapa memperanakan Yesus, Roh Kudus keluar dari Yesus. Saya mau tanya berkaitan dengan muatan filosofis. Seperti Bapa memperanakan Yesus ini, apa perbedaannya dengan Roh Kudus keluar dari Yesus? Bisa dijelaskan secara lebih detail, karena konsep memperanakan dan keluar dari Yesus itu saya pikir pemilihan kata yang berbeda. Seolah-olah satu levelnya lebih tinggi. Karena saya juga membahas tentang Roh Kudus, makanya saya bisa punya pemikiran, jangan-jangan Pak Parto punya pemahaman berbeda. Jadi stratanya meskipun di narasi yang dibangun sama, sehakikat dan sebagainya, namun pemahamannya adalah berbeda gitu. Jadi mohon disampaikan secara detail supaya saya bisa mengerti atau mewakili teman-teman ibu bapak yang lainnya. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Lasma ada yang bisa walaupun tugasnya belum lengkap, tidak apa-apa. Iya. Tadi Markus dengan apa ya Pak? Tadi? Maaf, boleh ulang tadi pertanyaan. Markus dan Lukas kalau nggak salah. Pak Tommy diulangi mungkin. Markus 5 dan Markus 8. Coba Pak Tommy diulangi. Ya, pertanyaannya yang benar yang mana? Di keterangan di Markus itu 1 orang, di Matius 2 orang. Padahal sama-sama membahas cerita yang sama, objek yang sama, pelakunya juga sama, Tuhan Yesus, dan konteksnya orang yang kerasukan. 2 orang atau 1 orang, mana yang benar? Terima kasih. Betul. Kalau menurut saya sih Pak ya, karena Injil sinoptik ini kan memang kita melihat sebagai cara pandang bersama aja gitu. Walaupun masing-masing antara Matius, Markus, dan Lukas itu mempunyai ciri tersendiri di dalam penulisan gitu. Jadi ini kita nggak bisa lihat dia mana yang benar, mana yang salah gitu, Mas. Artinya tinggal kita melihat aja bahwa cara pandang Injil sinoptis itu memang seperti itu, Pak. Berarti keterangan itu yang disampaikan oleh penulis kitab dapat diragukan, karena sebagai teolog kita juga apologet. Jadi bagaimana kita menerangkan. Ini persoalannya deskriptif, Bu. Secara eksplisit diterangkan di sana 1 dan 2. Jadi ini bicara angka-angka. Saya pikir kalau angka-angka ini mutlak. Bukan cerita yang deskriptif Abraham naik ke gunung atau bagaimana. Ini bicara soal deskriptif yang benar-benar 1 tambah 1, 2. 1, 1, 2, 2. Begitu. Terima kasih buat jawabannya. Ya, Pak Supanto tadi tentang Trinitas. Terima kasih Kak Tommy sudah bertanya. Pertanyaannya sangat sama-sama, Bro. Oke, dalam konsep Trinitas ini tadi saya sudah jelaskan adalah sehakikat yang satu dalam substansi kekuasaannya. Cuman yang saya jelaskan tadi itu bahwa Allah memperanakan Yesus itu saya jelaskan menurut dari kitab Matius, di mana Roh Allah berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki."
Itu kan. Dan yang kedua, inilah sesuai dengan yang ada ketika Yesus dibaptis dan ada suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ini bukan ada, maksudnya tidak ada perbedaan atau tidak membedakan kesetaraan mereka, Allah lebih tinggi, anak lebih, cuman hanya menjelaskan bahwa keberadaan mereka itu berbeda, di mana Allah memperkarsai penciptaan dan penebusan, dan Yesus memperkarsai dan melakukan penebusan kepada anak. Sedangkan roh yang saya maksud di sini adalah bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga dan yang dijanjikan kepada muridnya, aku akan mengirim seorang roh kepada kalian, maksudnya seperti itu, untuk melindungi dan menyertai, seperti itu mungkin, Kak. Oh, jadi tidak Tapi ada muatan lainnya, hanya maksudnya yang seperti yang dijelaskan. Hanya maksudnya seperti itu, tapi tidak ada maksudnya perbedaan dalam tingkat, tidak. Mereka dalam kata dasarnya kesatuannya gitu, Kak. Makasih Pak Darto. Iya. Nah, jadi kaitan dengan Ibu Lasma, tolong dibaca itu teori sumber-sumber ya. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Tommy tadi, ya. Ini juga memang menyangkut latar belakang juga. Ya. Latar belakang dari setiap penulis. Waktu juga itu menentukan juga, Pak. Ya. Dalam perjalanan proses waktu, ya, seperti yang Mbak katakan, di sini ditulis 2 orang, ini 4 orang, ini 4.000, ini 5.000, dan lain sebagainya. Angka-angka seperti itu bisa saja itu berkembang atau berkurang. Tetapi intinya bahwa peristiwa itu terjadi. Itu sebetulnya yang mau ditekankan dalam penulisan Injil Sinoptis ini. Tapi itu nanti masuk dalam beberapa tafsir-tafsiran, ya. Kemudian menyangkut Trinitas, ini memang rame sampai sekarang ya. Satu percakapan yang tidak pernah selesai. Kita di gereja Indonesia juga ya, belakangan ini muncul lagi ya. Masalah Trinitas diangkat lagi. Ya memang harus kita catat yang namanya yang namanya menyangkut masalah doktrin ini itu berkembang terus ya. Doktrin itu berkembang. Karena itu dialog doktrinal itu memang perlu terus dipercakapkan. Karena itu ada beberapa tokoh juga mengusulkan istilah Trinitas atau Tritunggal ini mungkin perlu dikaji ulang. Terutama dalam dialog antar umat beragama, sering kadang ini agak repot dijelaskan. Gitu. Nah, ini juga kita lihat ya, kaitan dengan Injil tadi. Contohnya ini di belakangan ini ditemukan buku agama Islam umpamanya untuk SMP dan SMA. Di sana mereka menjelaskan tentang Injil, tentang Yesus dan sebagainya, ya. Termasuk tentang Roh Kudus. Itu dari versi dan pandangan mereka. Ini sedang dibahas dan sedang diupayakan bahwa buku itu harus ditarik dari buku bacaan anak sekolah di sana. Ini jelas sesuatu yang tidak tepat ya. Karena menuliskan tentang Kristen tetapi dari segi versi mereka itu bukan satu kajian ilmiah yang tepat yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh teman-teman menyangkut hal-hal yang seperti ini bisa itu nanti diselesaikan. Karena itu kalau tentang Trinitas juga ya panjang itu ya. Dari Arius tadi sampai 325 ya. Kemudian juga sampai ke tahun 381, 451 sampai hari ini abad 21. Masih ada juga yang terus mempersoalkan itu. Yang seharusnya kita anggap ini sudah selesai. Pengakuan iman rasuli juga ya jelas juga sudah disepakati oleh gereja-gereja di Indonesia. Tetapi ini tetap harus kita kita gumuli betul ya. Jadi buku-buku tentang Trinitas ini ayo terutama Anda yang bergelut
banyak pertanyaan seperti ini terus juga selalu ada. Nah, jadi konsep yang tegas dari gereja di Indonesia itu juga yang perlu kita angkat dalam jawaban-jawaban. Ya. Nah, jadi ini saya tambahkan sedikit tentang masalah Trinitas. Ya. Sekarang pertanyaan dari Pak Perhatian terakhir sebelum kita istirahat. Baik, terima kasih Pak Dosen. Saya mau bertanya kepada Bang Johnson sama Bang Parto. Yang pertama kepada Bang Johnson. Bang, tadi menyinggung tentang sarang penyamun. Singkat saja pertanyaan saya tentang itu, Bang. Bagaimana kita mengkorelasikan tentang sarang penyamun di masa kini? Karena kan tadi juga Bang Johnson tadi mengatakan bahwa sudah banyak kasusnya tentang itu. Ada banyak hal-hal yang terjadi tentang sarang penyamun. Saya masih belum paham tentang itu, Bang Johnson. Terima kasih. Lalu kepada Bang Juntak, saya agak kurang mensinkronkan ini, Bang Juntak, tentang amanat agung, di mana amanat agung di sana disampaikan bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus mengatakan di sana baptislah mereka di dalam nama Yesus, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, bagaimana cara mensinkronkan ini? Karena begini, Pak, saya pernah berdialog dengan satu teman, lalu dia mengatakan cara mensinkronkan itu adalah ketika kita membaptis mereka, maka kita menyatakan seperti begini: saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya agak kurang paham dengan itu, karena seperti yang Bang Junta tadi mengatakan tentang Sabellianisme, bahwa mereka hanya mengatakan bahwa itu hanya satu. Dan apakah memang itu bisa disinkronkan tentang amanat agung dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 bahwa baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Atau bagaimana cara mensinkronkan itu, Bang Juntak? Terima kasih, mohon pencerahannya. Oke, Pak Johnson. Baik, terima kasih perhatiannya, Pak Perhatian. Iya, sarang penyamun. Ya. Iya, puji Tuhan, lebih sehat. Ya, rumah doa versus sarang penyamun ya. Memang kalau kita kembali ke peristiwa Tuhan Yesus itu, mengapa Tuhan Yesus menghancurkan semua kan? Karena memang di situ terjadi ketidakadilan ya. Jadi orang datang ke bait suci sebenarnya mau membawa hatinya kepada Tuhan dengan bentuk persembahan dan sebagainya, dimanipulasi petugas-petugas bait suci dengan para pedagang itu. Gitu. Jadi bikin orang miskin makin susah ya. Jadi banyak penipuan di sana. Jadi mereka bukan membawa orang supaya semakin dekat kepada Tuhan sebagai rumah doa, tetapi dimanipulasi untuk kepentingan keserakahan ekonominya. Nah, kalau dalam konteks sekarang seperti apa? Nah, jika gereja dijadikan sebagai sumber memperkaya diri, saya pikir itu sarang penyamun juga. Ya, artinya gereja itu bukan menjadi tempat membawa orang-orang kepada Tuhan, tetapi dimanipulasi sedemikian rupa untuk memperkaya kelompok tertentu misalnya atau orang tertentu. Nah, beberapa tahun yang lalu ada sebuah majalah yang menginvestigasi ya, bahwa di Indonesia, khususnya kota-kota metro itu, metropolitan, ada gereja yang didirikan oleh pengusaha. Kemudian dia akan menjadwal pengkhotbah besar yang kalau dia khotbah ribuan orang akan datang gitu. Dan dalam sebulan 4 kali itu dia dijadwal. Tapi kemudian persembahan yang masuk yang ratusan mungkin bisa miliaran itu per bulan per tahun itu masuk ke mereka yang sebenarnya sifatnya bisnis gitu. Itu pernah dibuat sebuah investigasi. Nah, menurut saya itu juga sarang penyamun gitu ya. Nah, jadi di sini perlu kehati-hatian. Kalau soal doktrin kita bisa saling menerima ya perbedaan ajaran dan sebagainya. Tapi sudah menyangkut soal ketidakadilan, maka ini tidak bisa ditoleransi di dalam gereja. Karena gereja itu kan mestinya membawa setiap hati kepada Tuhan gitu, supaya dia semakin bertumbuh dalam iman dan karakternya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Perhatian. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih, Pak Johnson. Ya. Pak Suparto.
Oke, terima kasih Pak perhatian untuk pertanyaannya, untuk menjelaskan secara konkret apa yang ada di Matius, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang diucapkan oleh Rasul Petrus di dalam Kisah 2 ayat 38 itu sebenarnya menunjukkan konteks kehadiran Allah Tritunggal. Kalau kita kembali lagi kepada cara penafsiran Alkitab, dalam satu ayat itu tidak terlepas dengan ayat selanjutnya dan ayat sebelumnya. Kalau di dalam ayat 2:38 itu menunjukkan bahwa kehadiran akan menerima Roh Kudus setelah kamu dibaptis. Di ayat 39-nya itu dikatakan seperti ini. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi menurut saya ini hanya penekanan dalam konteks yang menunjukkan kehadiran Allah Tritunggal untuk dilakukan pada masa pembaptisan pada saat itu. Itu mungkin menurut saya, Pak. Ya. Lalu menurut Bang Junta tentang pengucapan dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bagaimana itu, Bang? Pengucapan mengenai memang semua dalam kalangan gereja-gereja, bahkan pendeta-pendeta mungkin ketika melakukan pembaptisan, ya selalu berpatokan kepada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku akan membaptis engkau. Oke, kalau gitu yang pertama tadi pertanyaan untuk Pak Johnson, ini pengembalian fungsi saja ya. Nah, itu penekanan yang ingin ditekankan, Bung Perhatian. Ya, kalau walaupun ini sebetulnya ya tidak semua ya terjadi. Tapi yang dikatakan oleh Pak Johnson ini ya ada beberapa kasus-kasus yang muncul yang seperti itu ya. Tapi itu juga ya terus terang ya karena verifikasi keuangan juga kadang di gereja itu tidak pernah ada. Sehingga akhirnya terjadi seperti itu Pak Johnson. Karena itu saya selalu tekankan gereja sebetulnya harus tertib organisasi, tertib administrasi, dan tertib keuangan. Nah, jadi kalau semua itu tertib, maka unsur-unsur peran fungsi tempat ibadah itu ya, betul-betul dia sesuai dengan apa yang harus dimainkan. Jadi beberapa kasus yang Bapak ini memang itu pernah diangkat. Ya. Dan beberapa pendeta juga sering kadang mendiskusikan itu, memperdebatkan, dan juga mengkritisi. Walaupun dalam bahasa-bahasa yang kadang terasa ya bukan hanya bukan hanya semacam sindiran, tetapi malahan bahasa yang cukup keras dan kasar. Tetapi disinilah kita memang harus lebih dewasa lah ya dalam diskusi. Karena itu kita yang menyampaikan kritik harusnya selalu juga memberi solusi ya. Nah, itu satu kritisi yang membangun ya. Karena itu sekali lagi fungsi dan peran rumah ibadah ini harus dikembalikan secara alkitabiah. Kedua, yang tadi ditanyakan masalah baptisan ya. Tapi intinya yang saya kaji dari berbagai gereja kita di Indonesia, konsepnya sudah sama, bahwa baptisan itu harus ya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau ada istilah-istilah tambahan itu mungkin doktrin internal saja gitu ya. Dan sepanjang itu dikembangkan di dalam ajaran gerejanya sendiri tanpa mempersoalkan ajaran gereja orang lain sih, menurut saya sih silakan saja ya. Memang ini perlu dialog doktrinal seperti yang saya katakan. Tetapi kadang dialog doktrinal ini juga karena menyangkut keyakinan, kalau tidak tepat tempatnya dan tidak tepat bahasanya, kadang jadi melukai. Kan? Tetapi menurut saya ini juga memang
perlu sebetulnya didialogkan. Karena perlu kita mengambil kesepahaman. Karena itu kita berharap bahwa organisasi gereja di Indonesia melalui PGI khusus di antara anggota PGI, PGPI, khusus internal anggota PGPI dan PGLII umpamanya juga ini dalam percakapan-percakapan itu sebetulnya perlu terus dikembangkan supaya kita lebih semakin dewasa berteologia khususnya untuk Indonesia. Ini beberapa catatan saya, satu diskusi yang cukup hangat malam ini. Tolong Ibu Lasma nanti ya, itu yang belum dibahas ditambahkan ya, sebelum dikirimkan ke saya. Oke, Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya, 10 menit. Ya. Sebelum kita masuk. Mana itu?